Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda udah berbagi materi renungan 7 hari ini. Temanya, usaha yang tersia-sia. Nah, misi kita jelas ya. Kita mau gali intinya. Usaha macam apa sih yang menurut sumber ini cuma bikin capek, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Dan apa alternatifnya? Kayaknya ini relevan banget ya buat kita semua. Tepat sekali. Sumber Anda ini langsung menyoroti kecenderungan kita ya, sebagai manusia yang seringkali berjuang keras. Entah itu demi merasa berharga, atau ngejar bahagia, atau mungkin sekadar pengen pegang kendali atas hidup. Tapi ya itu, ujungnya seringkali hampa gitu. Nah, sumber ini melihatnya dari kacamata rohani. Misalnya, gimana usaha soleh kita sendiri itu bisa dianggap kayak kain kotor. Itu ngacu ke Yesaya, dibandingkan sama standarnya Tuhan, gitu. Atau soal ngejar materi yang nggak pernah ada puasnya. Itu kan ada di Pengkhotbah juga. Oke, menarik. Mari kita coba bedah satu-satu ya, usaha sia-sia yang disebutin di sini. Yang pertama itu, usaha membenarkan diri lewat perbuatan baik. Di renungan hari 1, itu pakai Yesaya tadi ya, dibilang kayak, mustahil lah kita mau nyimbangin timbangan di mata Tuhan cuma pakai amal kita. Termasuk juga katanya ritual agama yang mungkin kosong aja gitu kalau hatinya nggak di situ. Ada di Matius juga disebutin. Pernah ngerasain gitu nggak sih? Sangat mungkin, iya. Dan ini kayaknya nyambung banget ya ke poin kedua, soal ngejar kebahagiaan duniawi. Hari kedua itu bahas soal jebakan satu lagi. Satu barang lagi, satu pencapaian lagi. Pengkhotbah kan bilang gitu ya, makin dikejar ya makin haus aja. Terus ada lagi perjuangan yang capek banget, cari pengakuan dari orang lain. Yohanes juga nyebutin ini. Wah, apalagi zaman sekarang ya, medsos di mana-mana. Tekanannya kerasa banget kan? Betul. Itu kerasa banget sih. Terus yang ketiga nih, usaha kita buat ngendaliin hidup. Sumber Anda di hari 3 nunjukin gimana rencana-rencana kita yang kaku itu kadang kayak nggak ngasih ruang buat Tuhan. Ada ayatnya di Amsal. Dan soal kekhawatiran itu loh. Aduh. Matius kan dikutip juga ya, bilang khawatir itu kayak duduk di kursi goyang. Gerak terus tapi ya nggak kemana-mana. Bener-bener nguras energi tapi ya nihil. Iya. Nah, apa yang menarik di sini itu inti dari kesia-siaan ini semua, menurut teks renungan Anda ini ya, akarnya tuh karena kita ngandelin kekuatan sendiri atau tujuannya yang salah. Titik baliknya ini dibahas di hari 4, justru pas kita ngakuin keterbatasan kita. Ingatkan kutipan di 2 Korintus, justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Jadi ini bukan soal nyerah kalah loh, tapi lebih ke gimana ya menyerahkan kendali. Kayak anjuran Yakobus buat merendahkan diri. Nah, justru ini yang buka pintu buat solusi yang beda. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya, wah menarik banget. Solusi yang ditawarin di hari 5 itu bukan sekedar, ayo usaha lebih keras lagi. Tapi sesuatu yang beda banget, yaitu menerima anugerah. Kasih karunia gitu ya. Efesus dikutip di situ, nekenin kalau ini tuh hadiah cuma-cuma. Bukan upah hasil kerja keras kita. Gimana tuh persisnya? Puncaknya, menurut sumber Anda ini, ada di perkataan Yesus waktu di kayu salib. Sudah selesai. Ada di Yohanes kan itu. Nah, ini dimaknai sebagai semacam penguluman gitu ya, bahwa pekerjaan penebusan syarat supaya kita diterima Tuhan itu udah lunas. Udah dibayar sama Dia. Jadi utangnya lunas, perjuangan kita buat diterima itu udah dimenangkan sama Dia. Kita nggak perlu lagi tuh bayar atau berusaha mati-matian buat dapetin penerimaan itu. Wah, implikasinya jadi gede banget ya. Hari ke-6 ngebahas ini sebagai perubahan motivasi total ya. Jadi kita berbuat baik, itu bukan lagi supaya diterima, tapi karena kita udah diterima. Gitu kah? Tepat sekali, betul. Efesus juga dikutip lagi di sini, kita itu diciptakan untuk pekerjaan baik, tapi sebagai buah dari penerimaan tadi. Ini kayak, kita nuker cook atau beban usaha sia-sia yang berat itu mikirin sempurna terus, khawatir, cari muka, dengan cook yang enak dan ringan dari Yesus. Itu ada di Matius kan, dibilang ringan tuh karena Dia ikut mikul barang kita, bukan kita sendirian lagi. Jadi bebannya jadi beda ya rasanya. Lalu kalau bukan ke usaha sia-sia tadi, energi kita baiknya kemana dong akhirnya? Hari ke-7 ini ngarahin ke usaha yang nggak sia-sia, investasi pada nilai kekal. Matius nyebutin soal ngumpulin harta di sorga. Maksudnya gimana tuh dalam prakteknya? Prakteknya, yang menurut sumber ini hal-hal kayak mengasihi Tuhan dan sesama, melayani orang lain, terus membagikan kabar baik yang udah kita terima itu. Jadi hidup kita tuh jadi punya tujuan yang jelas. Kayak pelari yang tahu garis finishnya, gitu.
Ada di 1 Korintus kan? Bukan lagi kayak lari di tempat di atas treadmill yang capek banget itu. Oke, jadi kalau coba dirangkum nih ya, alurnya itu, pertama, sadari dulu mana usaha yang sia-sia. Terus, sambut anugerah sebagai jalan keluarnya, baru arahkan energi kita ke tujuan yang kekal. Ini bukan teori doang ya kayaknya, tapi benar-benar nawarin jalan keluar dari rasa capek ngejar yang fana menuju kepuasan yang sumbernya beda. Iya, betul. Dan kenapa ini relevan buat Anda yang dengerin? Sumber ini pada dasarnya nawarin perspektif baru ya. Gimana caranya nemuin istirahat yang sejati. Istirahatnya tuh bukan berarti berhenti usaha sama sekali, tapi mengalihkan usaha kita dari fondasi kekuatan diri sendiri ke fondasi anugerah Tuhan. Kayak pergeseran gitu, dari pekerja yang terus berusaha ngejar upah, jadi anak yang udah diterima dan sekarang berkarya karena rasa syukur. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Mungkin ini semacam undangan ya, buat kita periksa lagi, di area mana sih kita ngerasa paling capek berusaha? Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Berdasarkan gagasan dari sumber ini, gimana caranya Anda bisa mulai membedakan dalam hidup sehari-hari mana usaha sia-sia yang mungkin perlu dilepasin dan mana usaha berarti yang justru layak dijalani dengan energi baru? Coba direnungkan ya.